Oke, cek cek cek. Suara saya terdengar Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Sudah jelas apa belum suara saya? Coba cek di kolom komentar dong yang sudah terdengar jelas suara saya. Bisa cek di kolom komentar ya. Kalau mungkin masih terdengar kecil, nah coba chat juga di kolom komentar. Atau kalau sudah jelas, bisa chat juga di kolom komentar ya. Oke, baik. Belum ada yang komen ini. Sudah jelas atau masih kekecilan atau mungkin kurang jelas ya, bisa disampaikan biar agenda kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, baik, jelas, jelas. Oke, baik. Ibu atau Kak ya, Kak Shopee Premium Misme. Ya, baik. Sebelum kita mulai juga, saya informasikan untuk Bapak Ibu ya, mungkin bisa dibantu untuk mengganti nama device-nya. Jadi biar kita saling kenal juga ya, satu sama yang lainnya. Jadi bisa diganti nama device, kemudian asal kotanya gitu. Jadi biar kita kenal, biar saling kenal, tahu ini dengan ibu siapa, kemudian asal kotanya dari mana gitu ya. Oke, baik. Oke, jelas, Bu Dewinta. Baik, terima kasih, Bu. Oke, yuk yang lainnya bisa dibantu diganti untuk nama device-nya ya. Oke, oke, baik. Untuk teman-teman yang lainnya mungkin sembari kita menunggu ya, karena mungkin kadang jam waktunya berbeda-beda juga ya. Mungkin ada beberapa di kota lain, mungkin masih sholat isya, yang lainnya ada yang sudah join, gitu kan. Oke, baik. Sembari kita tunggu yang lainnya, saya pengen dong tahu ini yang sudah hadir dari mana saja nih. Coba bisa diganti device-nya atau chat di kolom komentar nama sama asal kotanya. Ya, biar saya tahu ini dari mana saja, kemudian nama-namanya siapa saja, gitu kan ya. Ya, saya juga saya ganti deh namanya ya. Oke, baik. Nah, ini sudah beberapa diganti. Terima kasih yang sudah mengganti nama device-nya juga. Saya bisa kenal nih ya. Ada Bu Isna, ada Bu Erlis ya, ada Bu Nurleli, ya, kemudian ada Pak Wahri Jombang, ada Pak Roshid, ya, dan teman-teman yang lainnya. Oke, baik. Ini asalnya dari mana saja ini? Ini yang kenal ini dari Pak Wahyu Jombang aja nih. Yang lainnya coba dong dari mana aja asalnya nih. Coba chat di kolom komentar nih. Apa-apa. Oke, baik. Kita sembari tunggu yang lainnya ya. 5 menit lagi kita akan mulai untuk acara pada malam hari ini. Baik, Bu Isna dari Jogja ya. Oke, salam kenal Bu Isna dari Jogja. Oke, yang lainnya dari mana nih yang Jogja sudah hadir? Yang lainnya dari mana nih? Oke, mari kita menunggu yang lain. Insya Allah 5 menit lagi kita akan mulai acara kita ya, Bapak Ibu semua. Sembari menunggu, bisa dibagi, gitu kan? Bisa disiapkan, dibagi apa posisinya ya. Karena kalau sama pasangannya bisa pakai satu device atau dibagi jadi dua, monggo bisa, ya kan? Oke, ada yang dari Blitar, dari Bintang, baik. Wah, dari Blitar nih, ya deket nih kalau dari Malang, ya.
Oke, baik. Terus yang lain, yang mana nih yang lainnya? Masih belum nih. Ya. Malam hari ini kita akan belajar ya Bapak Ibu. Jadi kita malam hari ini kita akan belajar seputar parenting juga, kita kan anak-anak. Jadi temanya adalah menjadi sahabat terbaik bagi anak ya. Jadi malam hari ini sebenarnya khusus untuk teman-teman ya di grup Smart Family Community ya. Jadi memang kita mengambil tema ini karena memang suatu hal yang mungkin banyak ya, banyak hal yang memang harus diperhatikan terkait anak. Dan insya Allah malam hari ini kita bersama pemateri kita gitu kan akan belajar gitu kan, belajar bagaimana sih menjadi sahabat terbaik bagi anak. Karena menjadi sahabat itu atau apa ya orang tua yang selalu hadir untuk anaknya. Bahkan ya layaknya teman ya, gitu kan layaknya sahabat yang mungkin kadang kita kalau udah punya teman satu gitu kan, atau punya sohib lah sahabat gitu kan, biasanya emang selalu ada dan bahkan ketika kita butuh atau sesuatu hal itu hadir untuk menemani kita gitu kan. Nah, kadang orang tua peran orang tua pastinya jauh lebih dari itu gitu kan. Tapi kadang mungkin di luar sana masih banyak hal-hal itu masih terlupakan gitu karena mungkin ya ada kesibukan di pekerjaan atau yang lainnya mungkin hal-hal itu yang menjadi kadang kita itu masih ya bingung gitu untuk membaginya kita kan. Insya Allah malam hari ini kita akan belajar kita kan bagaimana sih poin-poin dan langkah-langkah untuk bisa kita itu selalu hadir gitu ya. Selalu hadir bukan berarti kita ada terus gitu kan 24 jam enggak tapi bagaimana sih kita memahami gitu kan dan orang dan anak kita merasa bahwa diri kita itu hadir gitu kan ya meskipun ya diri kita nggak ada di situ gitu karena mungkin pada saat kerja atau yang lain. Insya Allah malam hari ini kita belajar itu jadi disiapkan catatannya kita kan disiapkan note-notenya insya Allah banyak hal yang disaringkan dan nanti Bapak Ibu juga kalau misalkan ada sharing atau cerita yang menarik tentang parenting anak gitu kan. Nah, nanti bisa banget nih, boleh banget untuk Bapak Ibu bisa share juga. Nanti sifatnya kita santai, kita sembari apa ya, belajar bareng gitu kan. Karena setiap family atau keluarga kan pasti punya episode masing-masing gitu kan. Punya ceritanya masing-masing ya gitu kan. Insya Allah kita ditemani ada pemateri kita sudah hadir ya, Mas Aal sama Mbak Hilda. Nah, kita coba sapa dulu nih materi kita. Assalamualaikum Mas Aal sama Mbak Hilda. Ya, sembari kita kenalan. Insya Allah beliau ini Mas Aal ini aktif banget di dunia anak-anak gitu kan ya. Di dunia yang memang bagaimana Mas Al menciptakan anak-anak itu menjadi bahagia gitu ya Mas Al ya. Iya kan? Karena Assalamualaikum Mas oh Andre. wajahnya aja kelihatan masih muda. Memang kan namanya Ah, sama anak-anak memang tadi. masih muda kok ini saya. Ya kan? Padahal Mas Al ini wah ini umurnya sudah berapa ini ya? Tapi Mas Al masih kelihatan muda kan? Ya Allah. Saya usianya 27 Mas Iya, Andre. 27. Berapa tahun yang lalu Mas ya? Tapi memang benar Bapak Ibu. Jadi beliau ini insya Allah ya, memang aktivitasnya memang trip ya Mas Al ya. Siap, Di betul. field trip, namanya field trip. Ada namanya lagi nggak Mas Al? Nama apa itu? Nama bisnis. Iya, nama yang sama anak-anak main itu. Tripnya Iya, itu. EduTrip Indonesia. Edu trip ya. Nah, ini edu trip ini Mas Al mampu membuat terobosan-terobosan yang menarik nih untuk membuat anak-anak itu senang gitu kan teredukasi gitu kan dan yang lain. Tapi insya Allah nanti banyaklah kenalan sama Mas Al, cerita sama Mas Al, tanya-tanya sama Mas Al sama Mbak Irda ya. Insya Allah nanti beliau beliau akan sharing gitu kan bagaimana sih karena memang passion ya. Jadi kalau kadang kita itu main sama anak-anak itu mungkin ya ada beberapa yang cepat bosan atau yang tapi Mas Al ini suka banget gitu kan ya biar nggak lama-lama ya Insya Allah kita nanti sharing Mas Al langsung gitu kan sama Mbak Ildra dan teman-teman semua
Allah untuk malam hari ini dengan tema menjadi sahabat terbaik bagi anak kita. Ya, dan insya Allah nanti itu yang akan kita bahas malam hari ini. Ya, feel free, boleh banget kalau Bapak Ibu mau ngajak saudara, mau share link ini ke teman-temannya, mau ajak pasangannya atau keluarganya, diajak nggak apa-apa. Boleh banget ya. Baik, kita beri tepuk tangan dan kita beri waktu kepada Mas Al dan Mbak Hilda. Kepada beliau, waktu kami persilakan. Insya Allah, Bismillah. Mas Andre ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andre, ini saya izin sebenarnya. Siap. Saya mau ngasih hadiah, tapi kok kayaknya nggak ada orang ya. Iya, ini banyak door prize ini ya. Ya, karena nanti saya mau kasih door prize buat Bapak Ibu, tapi memang ini butuh untuk lihat kamera. Jadi Wah, permainannya itu ada kamera. Saya itu kalau tadi Mas Andri bilang kita dunianya emang sama anak-anak, namanya EduTrip. Salah satu produk EduTrip yang paling disukai sama anak-anak itu merawat boneka yang bisa tumbuh rumput. Nah, saya mau kasih itu nih. oh iya, Tapi buat Bapak Ibu yang buka kamera dan nanti kita akan main bareng ya, karena kita akan betul. mencari satu orang pemenang. Mau satu apa mau dua nih? Ya, ya tanya sih semua masalah. Wah, kalau semua ya yang Ya beruntung Allah. ya, karena hadiah spesial itu ya hanya untuk orang yang spesial. Ya, gitu. Masya. Siap. Oke, monggo Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya boleh nanti buka kamera ya. Kita akan main bareng via online. Nanti Betul. siapa yang bertahan di terakhir gitu ya sampai akhir maka dia nanti akan kami kirimkan Oh, boneka ada. Pak. Wah, keren nih. Kami kirimkan ke rumah Anda gitu. Masya Allah. Siap, siap, siap. Langsung nih, Mas Fahmi ya. Oke, langsung. Suami untuk anaknya, untuk Amira Iya. ya. Dulu ya. Mas Fahmi lagi di mana ini, Mas Fahmi nih? Mas, Waduh. baik teman-teman monggo ya sambil eh, persiapan untuk membuka kamera barangkali mau apa namanya menyiapkan diri dulu silahkan sambil saya buka dulu ya teman-teman Ya, dan Bapak Ibu izin. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu silaturahmi dan insya Allah nanti mungkin kita akan saling belajar sebenarnya. Saya pengen belajar dari Bapak Ibu yang sudah punya apa namanya pengalaman lebih banyak barangkali kita hanya menjalankan apa yang hari ini kita dapatkan ilmunya gitu. Kalau sebenarnya yang paling punya andil kan istri saya ini karena istri saya ini dari sejak anak pertama kami kecil itu beliau ini IIP di IP aktif di Institut Ibu Profesional. Nah, di situ banyak sekali teori, banyak sekali materi yang didapatkan, yang diimplementasikan kepada anak kami gitu ya. Jadi anak kami adalah bahan uji cobanya beliau, Almira. Dan alhamdulillah perkembangannya hari ini mungkin nanti kami akan share juga ke teman-teman semuanya dan Bapak Ibu sekalian. Izin nama saya Aal, Bapak Ibu dan teman-teman barangkali ada yang belum kenal. Saya full time sebagai seorang business owner EduTrip Indonesia dan alhamdulillah hari ini sudah beroperasi di Jawa Barat dan juga di Jawa Timur. Kalau di Jawa Barat itu di Bogor dan Jawa Timur insya Allah ini kami sudah apa ya sudah beroperasi full gitu ya di Kediri dan ke depan mudah-mudahan kita bisa ke Malang. Insya Allah prepare untuk bulan ini atau 2 bulan ke depan kita akan buka di Malang. Biasanya kalau buka itu ada promonya. Jadi Bapak Ibu yang di Malang barangkali punya sekolah yang pengen dapat promo ini, nanti silakan hubungi di edutrip.indonesia. Insya Allah nanti kita akan silaturahmi ke Malang, ke sekolahnya Bapak Ibu sekalian, untuk outbound, untuk kegiatan edukasi, dan lain-lain sebagainya. Ya. Kemudian eh, istri saya namanya Hilda. Kalau saya orang Lamongan, istri adalah orang Kediri. Kami bertemunya itu waktu di Institut Pertanian Bogor. Jadi ketemunya di Bogor nih Bapak Ibu. Dulu saya S1-nya di Universitas Brawijaya dan beliau S1-nya di Universitas Erlangga Surabaya. Kami belum saling kenal.
Kami kenal waktu di Institut Pertanian Bogor, sama-sama pasca di situ. Semester 1 kita hanya teman biasa, nggak ada rasa, biasa pokoknya berjalan dengan ya karena ada tugas sekolah, tugas kuliah, kemudian kita juga membuat sekolah bareng di sana, sekolah gratis, bukan berdua sih, tapi satu kelas sebenarnya. Jadi ini ceritanya cinlok gitu. Dan di semester berikutnya, semester 2 tepatnya, kalau nggak salah semester berapa? Semester 3 ya. Semester 3 itu saya izin untuk datang ke rumahnya, ingin ketemu sama bapaknya, dan akhirnya di situ kita berjodoh ya. Saya melamar beliau dan kurang lebih waktunya sekitar 2 minggu kita kemudian sudah resmi menjadi suami istri gitu ya. Akhirnya waktu kembali ke Bogor itu kami sudah suami istri dan kita sudah sah, kita bareng-bareng baliknya di sana, tapi kami masih sendiri-sendiri kosnya. Kami sendiri-sendiri kosnya karena masih ada apa namanya, kosnya kan mungkin tahunan gitu ya. Jadi masih ada sisa kos, sayang kalau nggak dihabiskan, kita habiskan waktu itu. Jadi masing-masing kayak apa namanya, kayak pacaran aja. Eh, kita kalau saya berangkat itu saya samperin dulu, kemudian kita sarapan dulu, akhirnya eh, sampai di kampus gitu. Nah, itu perjalanannya ya sedikit. Jadi kami punya anak itu 2016 saat kami masih kuliah di sana. Bahkan itu saat menyelesaikan tesis, kami berdua penelitian karena jurusannya perikanan eksak, jadi harus penelitian di lab, kita bergantian. Anak kami sampai dibawa, bahkan dimarahin sama dosen karena nggak boleh bawa anak kecil ke lab gitu ya. Nah, itu perjalanan singkat Bapak Ibu dari kami. Kemudian ini kalau sudah siap, saya mau bagi-bagi boneka ini. Ini bonekanya seperti ini nih. Ini bentuknya apa? Kelihatan tidak? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Nah, ini dia. Kelihatan ya? Ini bonekanya bagi Bapak Ibu yang belum tahu, belum kenal, bonekanya terbuat dari serbuk kayu, nanti bisa tumbuh rumputnya. Jadi ini yang akan saya bagikan ke Bapak Ibu yang nanti bisa memenangkan pertandingan atau game kita kali ini ya. Tapi cuma berapa orang ini yang siap nih, yang ready nih? Ada Mas Lutfi. Oh, ini Ustadz Lutfi ini. Ikut Ada Mas, ikut. Mas Wahyu, Mas Fahmi ya, Mas Fahmi. Oke, Bapak Ibu, siapa lagi yang mau ikut permainannya sebelum saya mulai materinya ya? Karena nanti eh, kita butuh kamera dan teman-teman Bapak Ibu monggo dibuka saja. Kita akan main bareng karena jangan perlu mencari sesuatu barang yang ada di sekitar Anda yang sesuai dengan kategori yang saya inginkan gitu. Yang punya semua kategori, maka dia yang berhasil. Gitu ya. Jadi kalau nggak kelihatan kameranya nggak bisa nih, nggak kelihatan Anda atau jenengan bawa barang apa kan nggak kelihatan ya. Nanti saya akan menyebutkan barang-barang dengan kriteria atau ciri-ciri tertentu, jenengan cari di sekitarnya gitu ya yang sesuai dengan kriteria itu. Kalau benar di level 1, nanti masuk level 2, masuk level berikutnya, dan sampai terakhir kalau menang tinggal 1 atau 2 orang, insya Allah nanti kita kirimkan boneka hortanya ke rumah. Oke, ya monggo, ini ada siapa lagi yang mau ikutan? Bentuk boleh, kayaknya panitia juga boleh ya Mas Andre ya. Oh, Mas Andre udah bawa putranya. Boleh Mas Ini Andre, ikut Mas apa ya? Al. Ini ikut Om. Iya, adek mau boneka nggak adek? Oke ya, ini sudah kita siapkan. Hitungan ke 10 nih, kalau nggak ada lagi berarti 4 orang ya. Sama Mas Andre ya, 4 orang yang berkompetisi ini. Siapa nanti yang berhasil melewati tantangan dari kami, maka nanti kita akan kirimkan boneka hortanya. Ready ya? Ready. Mbak Ipa nih. Mbak Ipa sudah keluar ya. Silakan Mbak Ipa. Siap, berarti 5 ya. Tadi Mas Burhan kelihatan ini kayaknya lagi prepare ya. Nah, Mas Abdul Aziz Afandi. Tadi ada formatnya tidak? Ada format kotak kah, Mas Andre? Ya. Ya. Kategori. Oke, siapa nih yang mau ikut lagi? Jadi kalau mau ikut silakan dibuka kameranya. Kemudian nanti setelah di pertengahan nggak boleh ikutan di tengah-tengah ini ya. Harus ikut dari awal karena nanti kan level 1 siapa yang lolos, level 2 yang siapa yang lolos.
Dihitung sampai 5 ya. Nah, yang lainnya Siap? satu. Satu. Hadiahnya kurang. Hadiahnya perlu emas ini. Mas Aal ya. Oke, siap ya, Bapak Ibu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Berarti yang main adalah Ustadz Lutfi, kemudian Mas Wahyu Jombang, Mas Fahmi, Mas Abdul Aziz siap main, Mas Abdul. Panggilannya siapa nih? Mas Aziz ya. Oke, Mas Aziz siap main ya. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu, Mas Andre boleh juga ya. Nanti kita bawain bonekanya kalau ke Malang. Nanti Ustadz Lutfi juga kalau ketemu di Malang ya, saya bawain. Nah, teman-teman, silahkan boleh eh, ambil barangnya yang kategori pertama ini ya. Kita pakai bentuk dulu deh. Yang bentuknya langsung susah ini kayaknya nih. Yang bentuknya lingkaran, yang bolong tengahnya. Ada nggak? Bolong tengahnya. Ustadz Lutfi padahal udah pakai loh. Yang bolong tengahnya itu. Lingkaran melingkar gitu ya. Yang penting bukan tembus nggak apa-apa. Yang penting ada bolong gitu ya. Ada nggak? Boleh cari dulu nggak apa-apa ya. Kita kasih waktu. Ya, Mbak Dita mau ikut mumpung masih baru dimulai, baru level 1. Pertanyaannya adalah mencari barang sesuai dengan kategori yang saya sebutkan. Nah, ada? Wah, Mas Fahmi. Wah, betul. Siap Mas Fahmi, betul. Mas Andre, oke, sip. Ada lubangnya ya, lingkaran dan lubang. Mas Aziz, nemu? Apa itu Mas Aziz? Tasbih. Oh, tasbih, Masya Allah, ya betul. Itu ada lingkarannya ya buat cincinnya. Siap, oke. Mas Wahyu ada? Mas Wahyu kunci, oke, tengahnya ya. Satu Lutfi, ada? Itu loh yang dipakai. Wah, Itu loh yang Ustadz dipakai. kalah udah Ustadz. Kamu Nah, sip, oke. Lolos semua di level 1. Ada lagi kah? Mumpung masih level 1. Teman-teman dari Bapak Ibu. Yang lainnya. Mumpung masih level 1 nih. Kalau udah masuk level 2, ini tidak bisa ikutan lagi nih ya. Oke ya. Aman? Tidak ada tambahan peserta lagi di level 1. Aman ya. Oke, lanjut. Sekarang silahkan teman-teman Bapak Ibu cari barang yang bentuknya sekarang kayaknya bukan bentuk itunya. Coba, ada nggak barang di dekat Bapak Ibu semuanya? Boleh dimanapun, terserah ya. Yang berbentuk cair. Ada nggak? Yang berbentuk cair ada nggak? Air. Cair. Punya Ini Mas lagi juga sedikit nggak? nih. Oh, tinggal sedikit lagi ya Mas Aziz ya. Tinggal sedikit lagi airnya ya. Wah, Ustadz Lutfi juga ya. Oh, Mas Wahyu kopi. Mas Andre apa? Mas Fahmi, es apa itu Mas Fahmi? Kayaknya seger banget. Wah, nggak kelihatan ini. Nah, ini. Oke, air ya. Oke, siap. Oh, gampang kalau air. Berikutnya, langsung nih. Berikutnya adalah yang berbentuk gel. Gel. Ada nggak gel? Ya. Berbentuk gel apa? Boleh cari di dapur ya, boleh. Saya kasih waktu berapa menit. Ini Mas. Wes, mantap, deodoran. Mas Fahmi, apa itu Mas Fahmi? Mas Fahmi kayaknya lagi di lalapan Tis. ini. Mas Fahmi apa tuh Mas Fahmi? Mas Fahmi lagi di lalapan nunjukin sambel. Mas Wahyu, apa itu Mas Wahyu? Apa itu? Pas kayak kayak bumbu ya? Agar-agar. Agar-agar apa caos itu? Jelly. Jelly, jelly. Wih, mantap. Mas Aziz apa? Vaselin. Vaselin. Ya, oke. Satu Lutfi mana? Ampun. Satu Udah Lutfi Lutfi menyerah ya. pulang. Terakhir eh, cari yang barang Anda yang bentuknya adalah aerosol atau gas ya. Gas. Gas Wah. ya. Beda Wah. sama parfum. Beda sama parfum. Harusnya saya prepare Parfum ini itu tadi. yang dari air bukan gas. Ini yang gas nih. Wah, benar tuh. Mas Wahyu dapat tuh. Mas Wahyu dapat gas tuh.
Apa Mas Aziz? Korek juga. Keringat. Oh, Ustaz Lutfi apa itu? Iya. Ada. Oh, Mas Fahmi juga korek ini. Warnanya sama lagi ungu sama bajunya. Mas Andre ada? Enggak. Nggak ada ya. Cerah ya. Mau bawa LPG kok keberatan, Mas. LPG. Oke, Masya Allah. Berarti ini ya yang bertahan sampai akhir mulai dari level tadi 1, 2, 3, maka yang berhak mendapatkan boneka Horta yang nanti akan kami kirim adalah Mas Wahyu, Mas Fahmi, sama Mas Aziz ya. Satu Lutfi, mohon maaf, tapi dulu kayaknya udah dapet deh. Dan Mas Andre. Iya. Baik, teman-teman semuanya, Bapak Ibu izin untuk apa melanjutkan kegiatan kita berikutnya ya. Ini ada banyak beberapa teman-teman yang mungkin kayaknya sepertinya saya kenal dan beberapa kali ketemu di forum-forum yang diadakan oleh Sinergi maupun circle-nya CRA. Masya Allah, Alhamdulillah teman-teman saya mengucapkan terima kasih banyak sudah bersedia untuk silaturahmi bareng di sini. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi wasilah agar kita semuanya mendapatkan apa ya rezeki yang barokah karena silaturahmi itu mendatangkan rezeki gitu ya. Nah, Nah, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, mudah-mudahan malam ini kita bisa saling mengambil hikmah, saling mengambil pelajaran apa yang baik dari kami, monggo diambil, apa yang kurang baik, kalau misalnya ada yang mungkin teman-teman sudah tahu keburukan kami, mohon dibuang jauh-jauh dan mohon di ridhonya, mohon maaf dari hati yang paling dalam ketika kami ada keburukan yang bisa jadi Bapak dan Ibu pernah lihat atau Bapak Ibu bahkan mengalami sendiri, mungkin ada salah apa begitu dari kami, mohon dimaafkan. Dan insya Allah mudah-mudahan itu menjadi awal sehingga kita bisa menyerap semua apa yang hari ini malam ini kita sharingkan. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu, saya mungkin nanti izin sharing ya, karena ini tentang menjadi sahabat anak, begitu. Sebenarnya kan awalnya gini ya, nanti kita coba akan sampaikan beberapa hal, sebentar, coba sharing materinya ya. Hmm. Boleh sambil di absen, sambil nunggu materinya saya share. Bapak Ibu yang hadir malam ini sudah punya putra atau putri berapa? Dan usianya berapa-berapa? Anak pertama usia berapa? Anak kedua usia berapa? Boleh di chat ya, di kolom chat boleh. Masya Allah, ada yang 15 bulan. Ya, Mas Fahmi. Oh, satu ya, Mas Fahmi ya. Oke, izin sharing, share screen. Nanti insya Allah saya akan tandem sama istri ya, karena sebenarnya yang punya banyak pengalaman belajar dengan Ibu Septi yang ada di Institut Ibu Profesional adalah istri, yang beliau juga mungkin lebih dekat dengan anak-anak karena sering berinteraksi, sering apa membimbing, mendampingi anak-anak kami untuk belajar dan bertumbuh, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang pertama, ini adalah foto keluarga kami yang tadi saya sudah mengenalkan istri saya, namanya Hilda, dan kami sama-sama mahasiswa pasca sarjana di Institut Pertanian Bogor. Kemudian anak yang pertama kami namanya Almira. Nah, ini yang kedua itu namanya Almahira. Jadi kami itu sebenarnya keluarga Al ya. Kalau istri itu nama panjangnya Hilda Luluin Nanda Alfira Devi. Jadi ada Alfiranya. Jadi kami ambil Alnya juga ya. Jadi kita keluarga Al. Kemudian ini fotonya diambil di Bogor di tempat kami di Jomblo. Ini baru beberapa bulan yang lalu nih kita kembali ke sana. Karena 2020 kita pulang ke Kediri ke rumahnya istri karena dulu ada apa ayah kami sudah sering kritis, jadi kita memutuskan untuk kembali pulang untuk merawat
Tapi qadarullah beliau hanya kurang lebih sekitar nggak sampai 1 bulan ya, kita 2 pekan, bahkan cuma 2 minggu kita apa bahasa Jawanya itu menangi sama ayah mertua ya, bapak mertua. Dan akhirnya ibu kami tinggal sendiri, maka ya sudahlah kita memutuskan untuk stay di Kediri dan berkiprah di sini. Insya Allah saya nanti yang PP ke Bogor ketika nanti sudah tidak ada pandemi. Karena waktu itu pandemi 2 tahun saya full dari sini karena field tripnya berubah jadi virtual gitu. Jadi alhamdulillah saya 2 tahun full di Kediri. Nah ini sebenarnya kurang lebih 7 tahun yang lalu saya bawa anak saya ke sini. Kemarin istri saya bikin videonya. Jadi 7 tahun yang lalu pas waktu Almira masih kecil saya bawa ke sini dan hingga sekarang sudah usianya 8 ya, 8 tahun gitu ya. Oke, itu foto pertama. Nah ini saya izin untuk ini dulu sebentar. Nah, Bapak dan Ibu, jadi kalau ini sebenarnya goal kami, My Family, My Team. Mungkin bisa jadi referensi juga buat Bapak Ibu sekalian. Barangkali belum sempat apa ya membuat proyek-proyek yang seperti ini. Ini adalah proyek kami, My Family, My Team. Apakah keluarga kita itu termasuk kerumunan atau tim? Nah, ini pertanyaan besar ketika kami memulai ini. Jadi ya ada pertanyaan yang ketika kita membangun sebuah keluarga itu apakah hanya berjalan, hanya berkerumun, berkumpul, atau kita adalah sebuah tim? Oke, saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Nah, kalau kerumunan itu ya biasanya tidak ada tujuan gitu, yang penting kumpul, yang penting makan gitu. Kemudian kalau komunikasi itu kurang lebih komunikasinya ya secara acak gitu, nggak ada, tidak terarah. Kemudian berikutnya mungkin antara satu sama lain itu tidak peduli, tidak care dengan peran masing-masing, dengan tanggung jawab masing-masing. Pokoknya yang penting jalan aja wis gitu ya. Kita jalan dulu lah gitu. Kemudian yang berikutnya biasanya ya karena namanya kerumunan biasanya ya contohnya ketika orang-orang kalau kami dulu di Jakarta itu seringkali pasti ketika musimnya atau pagi hari Senin pagi itu pasti banyak orang yang kerja gitu. Nah itu semuanya kan bergerak, tapi bergeraknya mungkin tujuannya beda-beda. Ada yang ke kantor A, ke kantor B dan lain sebagainya. Berikutnya kalau tim, maka biasanya itu ada tujuannya, ada visinya. Kita menyamakan dulu tujuan dan visinya. Kita mau kemana nih? Oh, kita mau ke Jakarta. Maka berikutnya kita mungkin akan berusaha untuk mencari tahu, mencari referensi. Bagaimana sih caranya menuju ke sana? Dan bagaimana sih caranya menuju ke sana itu bukan sendiri, tapi bersama-sama keluarga gitu ya. Nah, karena kan begini, kalau sendiri mungkin hanya satu yang dipikirkan. Tapi kalau bersama keluarga, istri saya mungkin misalnya istri saya, anak saya, kekuatannya, kemampuannya itu kan tidak sama. Maka kita harus menyesuaikan nih. Oh, kalau misalnya naik motor sendiri mungkin saya kuat, mungkin saya bisa. Tapi kalau sama anak naik motor kan itu bisa jadi sesuatu yang membahayakan. Atau mungkin ada hal negatif yang nanti akan didapatkan oleh anak kita gitu ya. Maka itu juga perlu dipikirkan. Maka tugas seorang leader biasanya ya memikirkan seluruh anggotanya bagaimana caranya agar sama-sama bisa mencapai tujuan atau mencapai Jakarta tadi kalau tujuannya sudah di Jakarta. Kemudian kalau tim itu biasanya komunikasinya terus di-upgrade, terus diperbaiki, terus diatur dan dia punya komunikasi yang efektif kalau sudah berhasil di situ. Dan kemudian berikutnya pasti ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya seorang ayah, tanggung jawab saya seperti apa, tanggung jawab istri seperti apa, dan juga peran masing-masing kita ada gitu. Nah, setelah punya tanggung jawab, setelah punya peran masing-masing, pastinya ini harus saling koneksi, harus saling support gitu. Nah, kemudian berikutnya bagaimana cara agar keluarga kita itu menjadi tim, bukan sekedar kerumunan, bukan sekedar kumpulan, bukan sekedar apa ya, ya pokoknya jalan gitu ya. Nah, yang pertama adalah yang paling penting tentang komunikasi. Sebenarnya kami itu menjalani kehidupan kan ya belajar strategi komunikasi. Bagaimana caranya saya menemukan komunikasi yang tepat terhadap istri. Bagaimana caranya
saya menemukan komunikasi yang tepat terhadap anak. Kemudian sebaliknya juga, istri bagaimana menemukan strategi komunikasi yang paling tepat untuk suaminya, kan pasti berbeda. Setiap orang saja berbeda. Ketika kita bisa berkomunikasi dengan A gitu ya, dengan cara yang berbeda, berhasil, kenapa tidak mencari cara-cara yang lain untuk suaminya, untuk istrinya, untuk anaknya dan seterusnya. Dan ini memang butuh butuh waktu, butuh apa ya? Butuh step by step. Karena tidak mungkin kita secara serta-merta itu langsung klik, langsung connect sama sebuah chemistry komunikasi. Mungkin iya di satu sisi, tapi besoknya lagi akan ada situasi yang berbeda yang menyebabkan komunikasi kita bisa jadi miss dan perlu mencari cara yang lainnya gitu. Dan yang berikutnya, mungkin di sini kalau saya mengambil pelajaran itu ada dua yang perlu kita ambil. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah komitmen. Kalau di komunikasi itu. Kalau di komunikasi kenapa kita harus sabar? Mungkin sabar ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, ya. Biasanya apa respon yang kita harapkan itu bisa jadi berbeda. Iya, ekspektasinya mungkin berbeda gitu ya. Nah, itu kita harus sabar. Kemudian yang kedua, komitmen itu terkait dengan kita harus komit untuk tidak berhenti belajar. Kalau kita berhenti belajar, tidak ada komitmen untuk belajar, maka yang terjadi ya sudah pasti akan apa namanya akan hancur komunikasinya, akan rusak dan tidak akan menemukan titik temu. Nah, itu pentingnya strategi komunikasi yang perlu kita cari di masing-masing orang. Semakin banyak putra, semakin banyak anaknya, maka jenengan punya tanggung jawab, kita semua punya tanggung jawab untuk mencari strategi yang paling tepat. Mungkin di saat pembelajaran ada yang banyak hal yang dikorbankan, tapi itu lebih baik daripada tidak belajar sama sekali. Nah, kalau di strategi komunikasi, saya biasanya ya pasti ada verbal sama non verbal ya Bapak Ibu ya. Kalau verbal di keluarga kami, kalau kita itu mengajarkan, membiasakan kepada anak-anak untuk selalu berkata positif. Bahkan ketika saking keselnya, itu jangan sampai keluar yang kedua, stempel. Biasanya kalau kita saking apa ya kecewanya, saking marahnya itu kemudian muncullah stempel-stempel yang kita kasih ke mungkin pasangan kita atau ke anak kita ataupun sebaliknya itu yang kita betul-betul hindari dan kita betul-betul pelajari gitu. Jangan sampai keluar. Kalaupun merasa bahwa dia itu memang misalnya contoh ya kata-kata jahat. Misalnya ayah jahat atau ibu jahat atau siapa jahat. Nah, itu jangan sampai keluar. Simpan aja. Simpan aja. Diam aja. Nangis aja gitu. Kita ngajarinya pokoknya jangan sampai itu keluar karena itu berbahaya kalau sudah masuk ke sini. Bahkan ada beberapa keluarga kami yang mungkin tidak menerapkan budaya ini di keluarganya gitu ya dan meskipun itu adalah orang tua kami sendiri gitu misalnya karena mungkin berbeda pengajaran budayanya dan terlontarlah gitu ya secara tidak sengaja mungkin terlontarlah stempel itu memang begini memang nakal misalnya memang nakal kok begitu. Nah itu langsung kami pahamkan, kami hindarkan dulu putra putri kami, kemudian di momen atau di apa waktu yang lainnya ketika kita sempat membicarakan sesuatu maka kita singgung sedikit. Saya itu sebenarnya nggak pernah mengatakan ini kepada anak saya seperti ini seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, nah secara verbal ini kan komunikasi yang bisa didengar ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada sesuatu maka yang kita lakukan mendahulukan konfirmasi. Kita tanya dulu. Misalnya contoh kalau sekarang saya sedang berusaha belajar untuk mengajarkan ke anak biar sholat gitu ya. Maka ketika anak belum sholat, pasti konfirmasi dulu. Kakak udah sholat atau belum? Oh sudah tadi di sekolah. Atau misalnya kalau belum, nah baru kita sampaikan komunikasi berikutnya. Dan yang terakhir berulang untuk membiasakan. Nah ini yang memang kami betul-betul belajar untuk belajar yang ini. Bersabar untuk belajar mengulang-ulang setiap hari agar itu menjadi kebiasaan mereka. Nah, untuk yang non verbal ini juga penting, tidak kalah penting dengan verbal.
Yang nonverbal itu yang dilihat biasanya, visual yang dirasakan, ya. Itu ekspresi. Pertama ekspresi. Jadi kakak Almira dan juga adiknya itu ketika mungkin sering kali itu melihat ekspresi saya gitu, ekspresi mukanya. Apalagi adiknya. Adiknya itu kalau ngelihat muka saya terus agak agak marah gitu, dia udah langsung ini, langsung apa namanya kecewa, langsung sedih, langsung nangis gitu, langsung takut gitu ketika melihat ekspresinya agak kecewa gitu. Dan dia pasti kena imbasnya. Itu ekspresi. Maka ini bukan hanya untuk hal yang negatif, tapi ekspresi itu ketika ada sesuatu yang positif, maka ekspresikan juga. Jarang nih bapak-bapak nih biasanya nih. Bapak-bapak itu yang ekspresif ketika anaknya mendapatkan sesuatu yang baik gitu ya, sesuatu yang bagus, atau misalnya dia sudah sholat tepat waktu, jarang kita itu kemudian mengeluarkan ekspresi yang tulus gitu ya. Wah keren banget. Nah itu kan yang disukai sama anak-anak sebenarnya. Nah tadi kata Mas Andre, saya cukup disukai sama anak-anak, alhamdulillah, karena mungkin saya orangnya ekspresif gitu. Ketika ketemu sama anak-anak itu pasti saya ajak ngobrol, bukan cuma ngobrol, tapi muka itu, mimik muka itu saya mainkan semuanya. Ketika saya ketawa, ketika saya senyum, ketika saya mungkin agak nggak suka, itu juga saya tunjukkan kepada ekspresi gitu. Nah, berikutnya adalah body language. Body language itu juga sama, ini juga bisa dirasakan sama anak, bisa dilihat body language kita bagaimana ketika bersikap sama mereka, ketika merespon sikap salah mereka, ketika merespon sikap baik mereka, itu seperti itu. Kemudian berikutnya tool apresiasi, tools apresiasi. Kalau tool apresiasi ini sebenarnya kayak semacam semacam ini sih ya, semacam kalau misalnya kita memberikan hadiah berupa barang, ketika anak kita sudah berhasil um, melampaui target yang kita kasih, maka kita berikan apresiasi berupa barang. Ini juga bisa menjadi komunikasi nonverbal. Dan yang terakhir adalah bridging. Bridging ini jembatan, Bapak Ibu. Kadang kita, mungkin Bapak-Bapak, itu sangat terbatas dari segi verbal komunikasinya. Apalagi mungkin tadi ya, ekspresi mungkin kurang, dan lain sebagainya. Ada, ya itu memang kayak jiwanya Bapak-Bapak lah, banyak yang seperti itu. Nah, bisa dengan bridging. Bridging itu maksudnya adalah jembatan. Jembatan itu bisa berupa barang-barang atau permainan yang bisa dimainkan bareng-bareng, puzzle, atau kayak misalnya boneka horta ini, atau mungkin workshop-workshop atau sesuatu yang bisa dimainkan bareng-bareng. Contoh kecil itu yang brick ya. Brick itu yang bisa buat bangunan-bangunan, kita main blok ya. Blok itu kita main bareng di situ. Nah, kalau untuk strategi komunikasi seperti itu, Bapak Ibu, barangkali dari Ibu ada ini tambahan untuk yang ini? Ya, mungkin yang perlu saya tambahkan, komunikasi itu tujuannya apa itu harus tersampaikan dengan baik. Jadi pesan tersampainya pesan pada orang yang menerima pesan tersebut itu adalah tanggung jawab penuh dari orang yang memberi pesan. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada anak, pastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu sudah jelas dan penerima pesan itu sudah bisa menangkapnya dengan tepat. Itu adalah hal yang terpenting dalam kita melakukan komunikasi. Dan ada satu hal menarik lagi yang saya amati dari orang-orang di sekitar kami yang sudah sepuh gitu untuk dipelajari dan di ATM, diadaptasi, terus kemudian kita tiru dan kita amati dan kita perbaiki. Ketika generasi sebelumnya itu ada dua orang tua yang sebenarnya dua-duanya ini sama-sama sibuk sebenarnya. Dua-duanya sama-sama sibuk, ibunya dua-duanya bekerja, tapi ternyata hasil akhir ketika anak-anak dewasa itu berbeda responnya terhadap orang tua. Yang pertama, yang si ibu A itu bekerja dengan full pagi sampai sore, tapi mengkomunikasikan hal tersebut dengan baik kepada anak-anaknya. Jadi anak-anak diberi pemahaman bahwa sang ibu itu bekerja untuk kebutuhan mereka, untuk membantu ekonomi keluarga, kemudian anak-anak juga diberi arahan bagaimana caranya agar mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan mereka tanpa kehadiran sang ibu. Jadi anak-anak benar memahami
bahwa ibunya meninggalkan mereka bukan karena tidak sayang, tapi justru karena sayang, karena sang ibu sedang berjuang untuk kesejahteraan anak-anak. Kemudian yang orang tua B sama-sama bekerja dari pagi sampai sore juga, tapi komunikasinya tidak maksimal pada anak. Jadi anaknya tidak diinformasikan kenapa sang ibu bekerja dari pagi sampai sore. Akhirnya apa? Anaknya nangkepnya itu ibunya tidak ada kasih sayang kepada anaknya. Padahal saya yakin itu ibunya juga bekerja keras itu untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Jadi komunikasi ini sangat penting. Hasilnya apa? Ketika besar, ketika anak-anak sudah tumbuh dewasa, yang keluarga pertama itu bonding antara orang tua dan juga anak itu sangat kuat. Karena sang anak merasa bahwa ibunya itu melibatkan dirinya dalam proses itu, mempercayakan proses mereka tumbuh itu kepada mereka masing-masing. Sedangkan yang keluarga B, sang anak merasa kehilangan momen bersama orang tuanya. Padahal sebenarnya tidak ada seorang ibu yang ingin meninggalkan anaknya untuk mencari materi. Padahal semuanya itu memang bentuk kasih sayang dua orang tua. Hanya saja yang menjadi perbedaan adalah komunikasinya. Jadi komunikasi itu sangat penting dan dampaknya sangat berbeda ketika kita melakukan komunikasi dengan tepat dan komunikasi yang kurang tepat. Seperti itu. Kemudian cara agar komunikasi berjalan lancar dalam keluarga, dalam family team, itu dimulai dari ibu dan juga ayah. Ketika ibu dan ayah belum bisa sefrekuensi, agak mustahil ya anak-anaknya bisa menerima, ya mengikuti, bisa sefrekuensi dan menjadi tim, menjadi family team itu susah. Jadi memang perlu diawali oleh ibu dan juga ayah. Nah, ibu dan ayah ini punya latar belakang yang berbeda. Ada FOR dan FOA, frame of reference-nya berbeda. Ketika saya orang Kediri memiliki adat sedemikian. Ketika basic saya, background saya, pendidikan saya seperti ini, sudut pandang saya berbeda terhadap sesuatu. Berbeda dengan Mas Aal yang berasal dari Lamongan, adatnya jauh berbeda dengan Kediri. Kemudian beliau juga latar belakangnya juga berbeda dengan saya. Maka pasti keduanya punya sudut pandang yang berbeda. Selain itu ada frame of experience ya. Jadi selama saya kecil sampai besar itu banyak kejadian, rangkaian kejadian yang pasti nggak sama antara saya dan Mas Aal. Nah itu yang seringkali menyebabkan sudut pandang kita berbeda terhadap sesuatu. Saya bertemu dengan orang A, B, C, D, Mas Aal ketemu dengan orang X, Y, Z. Itu hasilnya sudut pandangnya sangat mempengaruhi sudut pandang kami berdua. Maka bagaimana cara menyamakan agar sudut pandang kita berdua itu sama adalah dengan cara membagikan yang ku tahu kepadamu dengan sudut pandangku agar kamu mengerti dan sebaliknya. Jadi komunikasikan dengan suami bagaimana sudut pandang kita dan cara pandang kita terhadap masalah tersebut seperti apa. Jadi ketika kita nanti dari sudut pandangku seperti ini dan saya ingin seperti ini, maka suami akan tahu dan memberikan respon seperti itu. Itu juga yang bisa dilakukan suami kepada istri. Memang kuncinya itu adalah komunikasi. Nah, bagaimana cara agar komunikasi kita terus berjalan lancar, kemudian kita bisa jadi family team yang sefrekuensi? Sebenarnya ada tiga hal saja sebenarnya yang perlu kita lakukan. Itu yang pertama adalah banyakin ngobrol bareng. Nah, tipsnya dari kami yang selama ini mungkin kita lakukan gitu ya. Yang pertama itu buat forum keluarga rutin. Jadi kita jangan ngobrol hanya ketika ada masalah. Jadi kita agendakan misalnya setiap weekend kita biasanya setiap weekend yang ngobrol, setiap weekend ada nggak ada bahan yang perlu diobrolin, ngobrol. Yang penting ngobrol, penting nggak penting, yang penting ngobrol. Mau ngobrol apa aja, misalnya rencana kita selama sepekan ke depan bagaimana, itu disampaikan. Misalnya saya ada agenda komunitas ke sini, kemudian Mas Al mau ngisi materi ke kota ini, itu semua diobrolin. Kemudian apakah di situ bisa
disinergikan kalau misalnya bisa, kalaupun tidak bisa, bagaimana agar kedua agenda ini bisa saling berpengaruh positif pada keduanya dan kepada anak-anak. Jadi biasanya yang bikin keluarga ini jadi apa tuh kerumunan saja itu karena tidak ada proses tersebut. Jadi semuanya kayak jalan sendiri. Yang ibu dari pagi sampai malam itu sibuk di rumah dengan pekerjaan domestik di rumah, sedangkan ayah di kantor pagi sampai malam capek dan nggak ada komunikasi sama sekali. Dan ketika ngobrol itu hanya ketika ada sesuatu yang nggak beres. Jadi isinya emosi. Dua-duanya pas ngobrol ketemu, pas lagi capek emosi. Nah, akhirnya apa yang keluar ya yang negatif-negatif saja. Nah, itulah perlu kenapa di dalam keluarga itu diagendakan. Jadi misalnya ibu gitu ya, ibu punya sesuatu yang pengen disampaikan kepada ayah, hal yang serius dan misalnya mau mengkritik atau memberikan saran. Nah, kalau misalnya kita punya forum keluarga, di situ kita berakhir apapun yang kita obrolin saat itu, misalnya ada kritik dan lain sebagainya, itu berakhir di forum tersebut. Setelah itu ya sudah lupakan. Jadi sebenarnya kita juga sering ya beda pendapat itu sering, tapi kita seringnya juga ngobrolnya itu di mobil. Jadi di waktu perjalanan karena kita seringnya memang jalan-jalan ya di perjalanan. Nah itu ngobrol sampai ini nggak, apalagi kalau urusan ini ya urusan edutrip. Nah, karena kebetulan saya juga memegang di keuangan, sedangkan ayah punya rencana seperti ini beda. Nah itu sering banget sampai gontok-gontokan, tapi habis itu ya sudah selesai gitu, selesai di forum itu udah nggak usah dibawa-bawa lagi, udah cukup gitu. Terus alangkah lebih baiknya kalau misalnya forum ini, kalau misalnya forum keluarga, ngobrol keluarga itu kalau diadakan secara rutin, maka kedua belah pihak dan juga anak-anak itu nanti terbiasa untuk terbuka bercerita kepada orang tuanya tanpa mereka harus menunggu ada masalah saja. Jadi apapun bisa mereka ceritakan kepada ayah dan juga ibunya. Iya. Kemudian selain ngobrol bareng, aktivitas kedua. Nah, ini salah satu ya. Jadi ngobrol bareng ini bisa diagendakan dengan camping bersama misalnya, atau kalau kita karena ayah di weekend itu sering ngisi keluar kota, jadi kita ikut kemanapun itu diboyong gitu sama ayah, sambil di jalan itu kita ngobrol. Kalau di SBC itu kan ada, ini mungkin teman-teman yang SBC tahu, yang sekarang ikut OYC atau yang kemarin ikut OYC, itu ada ajak family jalan-jalan. Nah, kita itu kalau weekend ya, kalau pas saya lagi ngisi di mana, pasti saya ajak anak atau istri pas lagi sempat. Jadi disitulah kita agendakan beberapa kali, beberapa titik, beberapa momen untuk ngobrol. Misalnya di mobil kah, di tempat lokasinya kah, pada saat bermain kah. Jadi ada beberapa momen yang memang kita agendakan selama jalan-jalan itu, ya fokus untuk ngobrol bareng. Momen-momen itu yang mungkin barangkali kita sedikit temukan ketika di rumah gitu. Ketika di rumah kita sedikit temukan karena mungkin ada beberapa kesibukan masing-masing, harus mengurusin ini, harus mengurusin ini, dan mungkin kita lebih fokus biar anak-anak nggak terganggu rutinitasnya, sekolahnya, belajarnya, dan lain sebagainya. Jadi tidak terlalu memfokuskan untuk ngobrol bareng pada saat mungkin di rumah. Itu forum untuk lebih banyak biar momen bahagia, momen seneng-seneng itu ada di rumah gitu, main bareng sama ayah atau mungkin kerja masing-masing. Nah, itu semuanya kan pembiasaan yang rutin dilakukan biar kita itu sama-sama tahu aktivitas masing-masing itu apa saja gitu. Dan satu lagi, kalau ini biasanya saya tuh sering anak-anak itu saya refleksi gitu. Jadi misalnya dalam waktu 1 minggu itu kemarin, apakah ada kejadian yang masih mengganjal buat Almira gitu? Apakah ada satu kejadian yang bikin kejadian apa yang bikin Almira paling sebel di minggu ini? Kira-kira apa gitu? Ibu, kalau misalnya disebutkan kejadiannya apa, misalnya dimarahin ibu, nah gitu ya, dimarahin ibu aku sampai nangis atau nggak dibeli apa, misalnya seperti itu, maka segera dipeluk gitu, minta maaf, langsung minta maaf. Nah, kalau
ketika gitu Almira cerita kayak kemarin, Almira cerita gimana, apa ada kejadian yang ini yang bikin Almira sedih ini baru-baru ini, ada nggak? Terus Almira bilang, kalau sama ibu nggak ada, tapi kalau sama ayah kemarin aku dimarahin gara-gara apa gitu ya. Dianya masih, kalau anak kita masih ingat itu berarti ayah perlu Cukup minta jauh. maaf. Ya, ayah, saya langsung menginformasikan ke ayah, Almira masih ingat loh kemarin dimarahin ini. Jadi ayah langsung minta maaf, nggak perlu gengsi ya, meskipun kita orang tua itu sering banget ya kita minta maaf ke anak kalau misalnya memang salah, ya minta maaf biar anaknya itu rilis. Tapi kalau ketika saya cek ternyata nggak ada yang diingat-ingat, itu artinya anak sudah memaafkan apa yang kita lakukan, karena saya yakin manusiawi sekali ibu maupun ayah itu kebobolan apa ya, sabarnya itu kadang yang nggak bisa dikontrol gitu ya, emosinya nggak bisa dikontrol, itu sangat manusiawi. Tapi yang perlu dipastikan itu nggak ada luka pengasuhan di anak kita gitu. Jadi saya memang sering menanyakan seperti itu agar apa anak itu tidak numpuk ininya apa emosinya terbawa sampai dewasa gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang masih mengganjal di anak, selesaikan, minta maaf, dipeluk, kemudian dicek lagi apa masih ada luka, hal apa yang menyebabkan Almira masih merasa gak enak. Nah itu nanti diobrolin lebih serius gitu. Kemudian yang kedua, main bareng. Nah ini sebenarnya yang menjadi ini ya, jadi latar belakang tumbuhnya EduTrip gitu. Jadi karena kita pengen membuat anak agar kaya wawasan, kaya gagasan, dan kaya kegiatan. Iya, ada 3 yang perlu kita perkaya di anak-anak kita di masa kecilnya itu, biar anak-anak kaya gagasan, kaya aktivitas, kemudian kaya ide. Nah itu kita hanya bikin EduTrip karena di situ anak-anak itu bisa bereksplorasi. Jadi seperti yang dikatakan Mas Al tadi, kalau anak kita itu sebenarnya bahan uji coba ya. Jadi dari bagaimana menumbuhkan kreativitas anak, akhirnya lahirlah EduTrip. Nah, kita bisa main bareng itu dengan jalan-jalan bareng anak, kemudian membuat aktivitas bermain bersama anak, atau saya yakin karena di sini semuanya punya usaha dan itu cukup menyita waktu pasti ya. Jadi sebisa mungkin kita jadikan tiap tempat itu jadi playground buat anak. Jadi misalnya kayak kalau kami yang suka berkunjung di UMKM atau peternakan. Nah itu perikanan. Ya di tempat kita cari duit gitu ya, kita berbisnis. Nah itu anak-anak kita ajak. Nah kira-kira hal apa yang bisa dieksplor oleh anak-anak gitu? Apa yang bisa bikin mereka merasa bahwa ini tempat kerja ayah adalah tempat bermainku, jadi mereka nggak akan kehilangan momen ya, nggak akan kehilangan momen untuk main bareng. Ajak anak-anak main bareng banyak-banyak. Semakin sering main bareng maka akan semakin sefrekuensi antar dalam family team gitu. Semakin kuat bondingnya. Iya betul. Nah kemudian yang ketiga adalah beraktivitas bareng. Nah ini mungkin yang agak perlu perjuangan ya, karena di sini kami berusaha sebisa mungkin untuk melibatkan anak dalam setiap aktivitas kita, karena kita yakin anak itu role model utamanya itu adalah orang tua. Jadi memang kami berdua itu sebisa mungkin apapun aktivitas kita yang mungkin bisa membuat anak mendapatkan insight baru ya, kemudian role modelnya kita sebagai orang tua itu harus jadi role model pertama, harus jadi yang terbaik di mata anak-anak gitu. Jadi ketika ada momen-momen yang dimana kami berdua itu ada momen spesial gitu ya, kami sebisa mungkin untuk mengajak anak-anak di aktivitas tersebut. Misalnya kalau di sini kemarin waktu kita berdua masuk di top 10 ini inovasi heroes-nya Paragon. Nah, itu sebenarnya kan tidak boleh membawa anak-anak ya. Jadi dari panitia itu sudah diinformasikan bahwa nanti acaranya akan dihadiri oleh CEO-nya Paragon gitu. Jadi sebisa mungkin untuk
tidak mengganggu Iya, agar tidak Anda mengganggu gitu ya. acara. Iya. Jadi akhirnya kita tetap bawa anak tapi kita gantian gitu. Gantian pada saat Momen acara penting. inti, tapi ketika acara sudah nggak masuk acara inti, anak-anak kami usahakan untuk bisa masuk, dan ternyata panitia it's okay ya, welcome, karena anak kita kondisikan. Nah, ini yang poin penting yang perlu kita perhatikan di situ adalah kita harus tetap menjaga kemuliaan anak. Jadi meskipun kita mengajak anak-anak ikut berpartisipasi dalam kegiatan kita, tapi jangan sampai anak-anak kita rame mengganggu acara. Nah, itu akan membuat kemuliaan mereka turun. Ini yang perlu kita jaga. Jadi meskipun kita melibatkan mereka, kita wajib menjaga kemuliaan anak-anak kita. Jadi anak-anak tetap punya wibawa gitu ya. Nah, biasanya kan kalau kita bawa anak-anak terus dia rame dan kita nggak terlalu peduli sama keramaian anak kita sendiri, orang lain itu pasti anaknya siapa sih ini gitu. Pasti kan begitu. Keganggu aktivitas itulah yang kemudian menyebabkan dia noleh ke anak kita, dan nanti ketika tahu bahwa itu anak kita, wow gitu. Wah, anaknya Pak Aal nakal banget lah gitu. Nah, jangan sampai itu jangan sampai kemuliaannya anak nanti turun. Jadi kalau misalnya anak-anak lagi rewel, ya udah kita gantian gitu, bergantian. Siapa yang perlu perform, maka yang satu nge-backup di belakang gitu. Nah, dan ini yang ketiga, gambar yang paling di samping. Nah, ini kita libatkan anak-anak sesuai dengan kemampuannya. Jadi waktu itu ada pameran ya. Jadi anak-anak bantu nata, kemudian bantu menjaga booth. Nah, gitu. Jadi anak-anak merasa bahwa ketika orang tua mereka tumbuh, mereka juga ikut tumbuh dalam proses tersebut. Dan di sini kita juga mencoba untuk menginternalisasi visi dan misi keluarga, karena di sini memang kita tujuannya adalah berbisnis itu sekaligus adalah untuk ini ya, elevator sosial gitu ya. Jadi kita pengen bisnisnya itu tidak hanya untuk mendapatkan profit semata, tapi juga memberikan dampak kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi kita sejak awal itu mencoba menginternalisasi visi dan juga misi keluarga kita itu ke anak-anak gitu, dengan mengikutkan mereka di setiap aktivitas bersama. Dan di sini anak-anak alhamdulillah sudah lumayan ya, sudah mulai memahami visi dan misi tersebut. Yang video tadi mana? Ada dulu nanti di play aja gitu. Video dulu. Nah, saya mau yang video Almira dibuat. Nah, ini mungkin beberapa ini ya, kita mencoba untuk mengeksplor dan mempertajam apa namanya ya, idenya, mempertajam. Bentar, kita coba ya, mempertajam passionnya gitu ya, mempertajam passionnya di bidang. Kalau anak kami yang pertama Almira itu passionnya membuat kreasi. Nah, ini bikinannya sendiri. Kita juga sebenarnya beberapa waktu yang lalu ketika awal-awal Almira membuat ini, kita itu sempat kaget kok bisa sampai menghasilkan sesuatu kreasi animasi yang seperti ini. Itu kok kayaknya apa ya, hidup gitu ya, kayaknya kok bisa jadi cerita. Dan semakin kesini alhamdulillah didampingi sama ibunya untuk membuat animasi, bahkan dikasih tugas sama ibunya. Nah, ini coba ya kita lihat dulu ya teman-teman. Teman-teman, aku Karamel, kucing yang tinggal di jalanan. Aku sedih banget kalau teman-teman buang sampah sembarangan kayak plastik bekas jajan kulit pisang. Kadang sampah yang dibuang teman-teman mengotori selokan tempat aku minum air yang awalnya jernih jadi kotor. Sampah teman-teman juga sering menyangkut di badanku. Jadi aku minta tolong teman-teman buang sampah pada tempatnya ya. Biar bersih dan sehat. Terima kasih. Iya. Itu tadi adalah video yang dibuat oleh Almira, video animasi yang dibuat oleh Almira. Jadi Almira itu suka menggambar, dan kebetulan pada saat itu sebenarnya
itu adalah salah satu pelaksanaan proyek keluarga kita ya. Saat itu kita bikin proyek EduClean gitu, jadi mengedukasi orang-orang di sekitar kita untuk menjaga kebersihan dan juga peduli terhadap isu lingkungan gitu. Nah, untuk kami berdua itu menyampaikan isu tersebut itu melalui EduTrip. Jadi kita mengedukasi anak-anak peserta di EduTrip itu untuk mencegah sampah, kemudian pengelolaan sampah dan lain sebagainya. Kemudian, nah tadi yang saya maksud itu kenapa saya tampilkan video tersebut itu adalah bagaimana cara kami untuk membagi peran kepada anak. Jadi ketika kita punya visi untuk menjadi change maker ya, family change maker untuk mengedukasi orang-orang di sekitar kita untuk bisa aware terhadap isu lingkungan gitu. Almira punya kemampuan di situ, punya kemampuan untuk membuat animasinya, karena itu dia ngambil perannya di situ. Berbeda dengan ibu dan bapaknya yang lebih, kalau ayahnya misalnya lebih ke public speaking-nya yang jago gitu ya, jadi bisa menyampaikan secara verbal. Kemudian kalau saya perannya itu sebagai konseptor ya kayak gitu, nah ayahnya itu sebagai penyampai informasinya, nah Almira itu perannya adalah membuat medianya. Jadi kita bisa nanti dalam perjalanan keluarga kita untuk mencapai visi itu kita membagi peran sesuai kemampuan masing-masing anggota keluarga. Seperti itu. Kemudian Slide terakhir. slide terakhir. Iya, ini mungkin Bapak dan juga Ibu di sini sudah khatam gitu ya tentang fitrah ayah dan juga ibu dalam dimensi fitrah itu, di mana di sini memang ada dua perbedaan yang sangat berbeda antara ayah dan juga ibu, seperti yang disampaikan di sini tadi, di mana ayah bertanggung jawab kepada penanggung jawab pendidikan, sebagai penanggung jawab pendidikan untuk anak-anak, kemudian saya yang mengeksekusi tiap hari kira-kira. Jadi ketika ayah punya apa tuh, bukan ayah sih, punya keluarga kita punya visi apa, nah itu yang coba saya breakdown dalam aktivitas anak-anak setiap hari seperti itu. Kemudian yang paling berhubungan dengan bagaimana cara membentuk orang tua agar bisa menjadi sahabat anak adalah poin ke-7, di mana di sini ayah perannya itu adalah sebagai sang raja tega gitu. Jadi kita bagi tugas agar anak bisa bercerita kepada orang tuanya, namun juga tetap bisa on track gitu, tetap bisa disiplin, tetap taat aturan. Jadi tidak apa ya istilahnya, kalau anak-anak misalnya terlalu apa sih sama orang tua itu terlalu lemah gitu, iya, lembek. Iya, kalau misalnya kita terlalu lembek gitu kan, anak-anak jadinya kayak sopan santun gitu kan, mungkin bisa lupa ya. Jadi kita di situ perlu menajamkan fitrah ayah dan juga fitrah ibu, di mana ayah itu memang sang raja tega, itu memang fitrahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya anak-anak minta perpanjangan waktu gitu ya, mau screen time, kalau sama ibu itu memang, kalau fitrahnya ibu itu ya udah dikit aja nggak apa-apa, nambah sedikit ya nggak apa-apa, wes nambah sedikit. Tapi kalau ayah itu harus, kamu kalau screen time-nya 1 jam, udah 1 jam udah harus berhenti, harus tegas. Itu harus ada pembagian memang di situ. Jadi jangan sampai nggak ada yang disegani lagi sama anak-anaknya. Nah di sini ibu tugasnya adalah sebagai pembasuh luka. Jadi ketika sama ayah ditegasin, berhenti, dilarang gitu ya, itu ibu bisa menumbuhkan kembali rasa cintanya kepada ayah gitu, memberikan pengertian kepada anak kenapa ayah melarang seperti itu. Jadi di situ tetap berjalan, fitrah tersebut tetap berjalan meskipun kita menjadi sahabat anak, tapi anak-anak juga tetap akan menghormati kedua orang tuanya, kemudian tetap sesuai fitrah mereka sebagai anak, dan kita ayah dan juga ibu tetap juga memiliki
kiprah sebagai ayah dan juga ibu. Seperti itu. Oke, jadi Bapak dan Ibu, teman-teman, ini hanya sharing apa yang kami lakukan selama ini. Jadi karena memang yang tadi itu ya, pembelajaran dari Institut Ibu Profesional yang istri pelajari di awal-awal, kemudian hingga sampai hari ini beliau sudah masuk di beberapa kali kepengurusan inti, kepengurusan di pusat dan lain sebagainya. Itu yang membuat kami mengimplementasikan kepada anak-anak kami, dan alhamdulillah kita saat ini sih merasa parameter-parameter yang kita coba untuk terapkan itu mulai kelihatan gitu ya, parameternya. Oh, ini sudah sampai, oh ini sudah sampai, oh ini sudah sampai. Memang perjalanan kami itu masih panjang banget, masih panjang banget. Jadi ini proses pembelajaran yang insya Allah kami tidak akan berhenti sampai kami semuanya berempat itu masuk surga. Insya Allah mungkin nanti kalau ada ditakdirkan ada anak lagi, jadi semua keluarga kami pembelajar ini tidak akan berhenti ketika nanti berhentinya adalah kita melangkah sama-sama masuk ke surga. Itu jadi impian kami. Jadi mohon izin ya. Jadi itu pembelajaran yang kami pelajari hari ini. Nanti mungkin bisa saling sharing saja apa yang mungkin Bapak Ibu rasakan, tanyakan gitu berhubungan dengan menjadi sahabatnya anak. Dan alhamdulillah parameter-parameter yang tadi kami sebutkan itu mendekati atau mungkin sekarang menurut kami sudah menjadi sahabat gitu ya. Ketika ada sesuatu dengan ayahnya kayak tadi misalnya ketika saya tegas, maka sahabat anak-anak adalah ibunya gitu. Ketika tidak bersahabat dengan ibunya, maka nanti bisa pindah ke ayahnya. Nah, jangan sampai kemudian kita sama-sama tidak menjadi sahabat, tidak bersahabat dengan anak. Maka ketika ayah atau ibunya tidak bisa menjadi sahabat, kemana lagi mereka akan mencari sahabat gitu ya. Maka jangan sampai nanti mereka salah mencari sahabat orang-orang yang di luar sana, bahkan lebih nyaman dengan mereka. Nah, itu yang kita hindari. Mudah-mudahan mohon doanya kami bisa terus berjalan dengan baik, planning-planningnya, action-actionnya, kemudian mendapatkan dampak yang baik juga. Dan insya Allah mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah dari setiap langkah kami berempat. Dan ya itu mohon izin. Ya, mohon doanya juga. Terima kasih Mas Andre, barangkali bisa dilanjut dengan saling sharing dan juga barangkali ada yang mau ditanyakan. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren ya ini tadi ya. Tepuk tangan dong untuk Mas Al dan Mbak Indah. Oke, keren banget ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah disampaikan mulai fitrah juga, kemudian bagaimana kita membuat apa ya anak-anak itu nyaman, ya, bahkan dalam bekerja ya. Sampai tadi mendesain tempat kerjanya itu yang ramah anak gitu kan. Atau bukan meskipun nggak harus ramah anak, tapi anak-anak itu nyaman di situ. Ya, oke. Mungkin tadi sudah banyak pertanyaan Mas Al gitu kan. Saya coba ini ya baca dari atas. Oke. Nah, ini ada yang tanya dari Asmaul Maya Sofa. Ibu Asmaul Maya Sofa hadir ini? Ada ya Mas Yan ya? Oke, ini ada pertanyaan, mulai umur berapa anak dibiasakan ngobrol rutin? Ya, Kak. Oke, ini mau langsung dijawab atau kita baca satu-satu terlebih dahulu Mas Al? Iya, boleh langsung kita Oke, siap. Silakan Mas Al. mau aku dulu apa Ibu dulu? Monggo. Mulai umur berapa anak dibiasakan ngobrol rutin? Jadi sebenarnya kita mulainya ya mulai ketika kita nikah ya. Kita nikah itu sudah mulai bikin forum keluarga gitu. Jadi kalau untuk kita sendiri punya nama tim ya, kita tuh nama keluarganya tuh AHA Family. AHA Family. Jadi kenapa namanya AHA Family? Jadi kita menamakan keluarga kita tuh AHA Family karena A-nya itu Aal, hanya Hilda, A2-nya itu Almira dan juga Almahira. Karena nanti rencananya kalau punya anak ketiga juga namanya juga A depannya. Jadi tetap nanti AHA Family, tapi A-nya jadi jajar-jajar 3 gitu. Kenapa AHA Family? Kami berharap jadi keluarga yang penuh dengan ide, penuh dengan
gagasan yang bisa menjadi solusi bagi umat gitu ya. Nah, sejak kapan sejak umur berapa gitu anak bisa dibiasakan? Dimulai dari ketika kita nikah jadi pasangan itu udah harus mulai ada forum komunikasi rutin. Jadi nggak perlu nunggu ketika ada masalah baru ngobrol. Jadi nanti isinya cuma emosi saja. Jadi sering-sering aja ngobrol receh juga nggak apa-apa. Yang penting harus ngobrol, wajib ngobrol. Ketika anak-anak sudah mulai bisa berkomunikasi, nah itu baru kita dengarkan mereka pengennya apa. Jadi sejak anak sudah bisa berkomunikasi, itu bisa kita libatkan. Komunikasinya bisa hanya dalam bentuk ekspresi mungkin atau kata-kata, satu kata, dua kata. Yang penting mereka pengen apa kita bisa dengerin gitu. Ya, jadi Disesuaikan. kalau yang sering ngobrol itu kan sebenarnya saya yang suka banget ngobrol sama anak-anak. Kalau saya ngobrol sama anak itu sebenarnya sejak dia di kandungan itu sudah sering saya ajak ngobrol, bahkan setiap hari kita ngobrol gitu, kita ngomong setiap saya pulang pulang dari apa namanya kerjaan gitu ya, ketika sampai di rumah kita ngobrol dulu gitu sama anak. Ketika mereka lahir, yang paling ekspresif, yang paling sering ngobrol sama anak meskipun dia nggak bisa ngomong gitu, masih bayi, itu saya. Saya yang suka banget ngomong. Jadi itu yang saya sampaikan kepada anak-anak. Apapun yang mungkin sedang saya rasakan pada saat itu, anak saya gendong, ya saya ajak ngobrol. Bahkan saya tunjukkan, misalnya saya gendong keluar gitu ya. Saya tunjukkan langit, saya tunjukkan bulan, saya tunjukkan matahari, segala macam lah. Pokoknya apapun yang bisa saya obrolkan, saya obrolkan. Nah, kalau dari segi perbedaan kami, saya sama istri itu. Saya lebih suka banget ngobrol. Jadi kalau misalnya ngobrol dua arah, nah ini kalau ngobrol dua arah itu sebenarnya anak itu kan ketika belum bisa komunikasi, mereka kan bisa mendengarkan ya dan mengeluarkan komunikasinya dalam bentuk nonverbal. Nah sebenarnya itu kita sudah ngobrol juga. Saya misalnya menyampaikan sesuatu dengan verbal, anak-anak akan menangkapnya dengan nonverbal. Mungkin mereka kalau nggak suka, mereka akan lari gitu ya. Mereka akan nangis dan lain sebagainya. Nah itu komunikasi. Kalau saya pribadi untuk menjawab pertanyaan yang ini, ngobrol mungkin sejak sedini mungkin, sebisa mungkin ya. Kemudian ketika mereka sudah mulai berangsur-angsur bisa komunikasi, bisa menangkap dengan baik, mereka akan menangkap komunikasi yang menjadi kebiasaan atau yang tadi itu ada apa ya pola komunikasi. Oh, cara ayah berkomunikasi itu seperti ini dan saya sudah kenal ini dari sejak mungkin sebelum bisa berkomunikasi. Nah, itu pentingnya agar itu menjadi alam bawah sadar mereka sehingga dari situlah kita nanti akan ada obrolan-obrolan yang efektif. Efektif bukan hanya sekedar memangkas perkataan sehingga itu menjadi nggak boros, tapi juga dalam penangkapan. Gitu. Mereka menangkap dengan cepat, mereka menangkap dengan oh iya, aku ngerti pola ayah ngomong itu begini, aku ngerti, aku paham dan seterusnya. Dan itu juga membuat ketika kita ngobrol dari sejak dini, itu membuat mereka itu terbiasa nyaman dengan apa yang kita sampaikan. Saya pernah dengar suara ini, saya pernah dengar kata-kata ini keluar dari ayah, saya pernah dengar kata-kata ini keluar dari ibu, dan seterusnya. Itu menjadi pembiasaan, bukan hanya masuk ke dalam pikiran mereka atau telinga mereka, tapi juga masuk ke dalam hati mereka. Itu sih yang kita lakukan, Ibu. Gitu. Begitu Mas Andri barangkali. Ada tambahan dari Ibu? Udah ikut ya. Oke, baik. Dari pertanyaannya Bu Asmaul Maya bisa dipahami ya tadi ya, sudah disampaikan oleh Mas Aldo kan ini. Ini dari Mas Rohman PR yang seru jalan-jalan. Wah, pasti dikerjakan di yang itu. Terus dari Pak Sarifudin, bagaimana dengan fenomena Gen Z yang cukup merepotkan dunia kerja saat ini? Katanya ini salah asuh dari orang tua yang kurang tegas dan keras terhadap anak. Wah, ini bagaimana Mas Al dan Mbak Ilda dari Pak Sarifudin? Ya, tentang fenomena Gen Z yang ini ya saat ini karakternya itu aneh-aneh gitu ya. Ini kalau menurut saya adanya fitrah yang tidak terlaksana gitu. Jadi misalnya tadi fitrah ayah, peran ayah, fitrah ayah itu
Misalnya fitrah ayah itu adalah sebagai supplier maskulinitas, dan ketika peran itu tidak diisi, ketika ayahnya tidak cuek gitu ya, yang cuek kemudian tidak memperhatikan dan tidak mengisi kebutuhan tersebut, hasilnya anak laki-laki akan jadi lebih dekat dengan ibunya dan maskulinitasnya itu tidak terpenuhi, sehingga anak laki-laki banyak yang kurang fight gitu ya. Jadi karakternya seperti perempuan. Nah, seperti itu. Terus kemudian kurang tegas dan juga tanggung jawabnya kurang. Dan mungkin fitrah yang lain, kalau misalnya seorang ayah itu punya peran untuk mengajarkan anak struktur berpikir agar bisa menganalisis sesuatu, berpikir kritis. Nah, itu ketika ayah tidak datang di peran tersebut, ya maka anaknya akan keras juga gitu. Anaknya akan keras, tidak bisa menjadi memberikan problem solving ya, jadi problem solver gitu. Nah, sedangkan ibu ini lebih ke perasaan, menumbuhkan empati, nah kasih sayang itu yang perlu dicukupi oleh kedua orang tua dan harus diimbangi. Nah, gimana kalau semisal anak yatim atau anak yatim piatu gitu ya. Nah, ini bisa dipenuhi oleh saudara, misalnya paman, kalau misalnya ayahnya tidak ada gitu ya, bisa dipenuhi oleh kakak laki-laki atau paman atau kakek seperti itu. Jadi siapapun itu, kalau misalnya ayah nggak ada, itu dipenuhi dengan laki-laki yang lain. Yang penting kebutuhan anak terhadap pembelajaran fitrah laki-laki dan juga perempuan itu terpenuhi, sehingga nanti pada saat dia tumbuh dewasa, maka dia akan menjadi pribadi yang matang gitu, tidak aneh gitu karakternya seperti sekarang. Karena memang Gen Z itu sekarang lebih banyak dipengaruhi ini ya, karena mereka adalah generasi yang lahir dari dunia digital, dan ini berdasarkan penelitian itu menunjukkan bahwa digitalisasi ini sebenarnya sangat berbanding terbalik dengan rasa empati gitu ya. Jadi semakin banyak anak-anak yang bermain di dunia digital, maka kemampuan empatinya akan semakin rendah. Nah, ini yang akhirnya bikin anak-anak itu tidak peka terhadap apa yang terjadi di sekitar mereka. Makanya kita akhirnya yang generasi milenial, yang generasi baby boomer itu terkaget-kaget kenapa anak Gen Z sekarang seperti itu. Jadi itu sebenarnya adalah dampak dari digitalisasi, di mana anak-anak yang sejak kecil mungkin banyak yang kena gadget gitu ya. Terus kemudian tidak ada peran orang tua di situ, tidak istilahnya apa? Tidak menfilter apa yang dilihat oleh anak-anak, sehingga gadget yang seharusnya memberikan informasi yang bisa bermanfaat kepada anak-anak akhirnya malah justru akan menjadi bumerang gitu untuk anak-anak dan menjadikan mereka generasi yang tidak matang. Itu. Ya intinya sih sebenarnya ya berimbang aja gitu ya. Jadi peran masing-masing ketika itu dijalankan dan kita sadar bahwa peran kita itu A, peran istri itu B gitu ya, itu dijalankan aja. Dan sebenarnya yang tadi itu di pertama, yang pembelajaran kami itu terus belajar. Kalau kita berhenti belajar, maka ya artinya nanti kita tidak akan mempunyai solusi untuk problem itu. Maka sebenarnya ketika ada Gen Z yang seperti hari ini, mungkin tidak semua, tapi kebanyakan ketika ada yang seperti itu, sebenarnya masih bisa kok. Sebenarnya masih ada kok orang-orang yang kemudian bisa membuat mereka itu ke-trigger untuk bekerja dengan baik. Ada orang-orang yang mungkin ketika bekerja dengan mereka itu bisa menyesuaikan kok. Orang-orang yang mungkin seperti kami gitu ya, sudah agak lah gitu ya. Karena tadi saya bilang ke Mas Andri, kami masih muda, ini 27 tahun. Nggak terlalu tua gitu ya, nggak generasi-generasi yang milenial ataupun kolonial yang masih mau mengikuti cara dan alurnya Gen Z dalam proses bekerja, itu mereka berhasil memaksimalkan kekuatan mereka kok. Jadi kalau kami meyakini bahwa tidak ada produk gagal, karena itu yang menciptakan Allah gitu ya. Maka ketika Allah yang menciptakan, kita hanya butuh untuk menemukan cara, bukan mengganti yang diciptakan sama Allah gitu ya, bukan mengutuk lampu yang mati, tapi kita menyalakannya. Nah, bagaimana menemukan itu? Ya memang proses pembelajaran. Yang tadi kami sampaikan, kami dalam proses pembelajaran itu ada dua, sabar sama komitmen. Karena kalau kita nggak komit, kita nggak akan mulai. Tapi kalau kita nggak disiplin, kita nggak akan sampai di finish.
Nah, itu sesuatu yang mungkin kami jalankan. Kita secara belajar itu sabar dan komitmen. Kita nggak berhenti karena ada komitmen. Kemudian kita istiqomah menjalankan pembelajaran itu terus setiap hari meskipun dapatnya sedikit, kita baru tahu sedikit dari Gen Z misalnya ya, karena ini problemnya tentang Gen Z, sedikit tentang Gen Z, besok cari lagi, besok cari tahu lagi, cari caranya lagi, diuji coba lagi. Kan kita hidup itu adalah trial error gitu. Nah, sampai menemukan pola yang pas, pola yang cocok sehingga oh caranya begini toh mengelola teman-teman Gen Z gitu ya. Mengelola teman-teman yang saat ini mungkin banyak orang memberikan stempel itu tadi, memberikan stempel, ada yang memberikan stempel stempel strawberry gitu ya, ada yang memberikan stempel macam-macam. Nah, sebenarnya kita yang mungkin belum nemu polanya. Bahkan mungkin kalau Bapak Ibu mungkin sudah sangat familiar di Google dimanapun, bahkan saya sering beraktivitas di Astra, Bapak Ibu. Saya sering beraktivitas di Astra, perusahaan internasional multi negara gitu ya, yang saat ini sudah sangat besar. Di kantor utamanya, di Menara Astra itu pun ada game di sana. Ada PlayStation, ada tempat nongkrongnya anak muda. Padahal orang-orang yang bekerja di sana, ya sudah pasti yang di atas 50 tahun ya, senior-seniornya itu luar biasa. Tapi mereka tetap memberikan celah, memberikan apa namanya space untuk Gen Z itu apa bukan hanya sekedar diperas, tapi mereka juga diberikan ruang untuk berkreasi dan bebas gitu. Yang penting tugasnya ini ABC. Nah, pola itulah yang mungkin perlu kita temukan. Jadi kalau mengganti anaknya kan semuanya Gen Z ini, jangan-jangan begitu semua. Kita mencari tumpukan apa jarum di tumpukan jerami kan susah. Tapi ketika kita mendapatkan Gen Z, nah bagaimana caranya mengelola dengan baik. Nah, itu salah satunya bisa didapatkan ini nih, apa teman kita yang ahli Gen Z itu ada yang sedang membranding Gen Z ya. Dengan narasumber sebelumnya Mbak Arini dan Mas Dedi, Masya Allah. Mungkin itu Mas Andre. Jadi dua-duanya berperan, anak-anaknya juga dikasih pendidikan, dikasih pola asuh yang memang sesuai sehingga tidak merugikan dirinya dan orang lain. Dan yang kedua, kita sebagai orang tuanya, sebagai orang-orang yang dituakan, belajar untuk memahaminya. Karena zaman kita berbeda. Orang-orang zaman dulu, kenapa tidak sama dengan cara kita? Ya karena itu, kalau orang-orang zaman dulu berhenti, ya tidak akan ketemu sama kita. Sama halnya dengan kita, dengan anak Gen Z atau anak-anak berikutnya yang akan datang nanti, kalau kita nggak belajar, kita nggak mau, ya iya generasi alpha ya, ya nggak mau ya sudah nggak ketemu. Maka itu yang mungkin dua-duanya perlu belajar. Begitu, Mas Andre. Oke, baik. Itu tadi ya, mulai dari memang Gen Z ya, membahas tentang Gen Z dari pola asuh yang orang tua sebelumnya ya kan sampai ibaratnya terjun di masyarakat gitu. Baik, ini tadi masih ada beberapa pertanyaan mungkin Mas Al dan Mbak Ilda, tapi izin terlebih dahulu ya Bapak Ibu, izin untuk saya informasikan sedikit kegiatan mengenai agenda. Oh iya sih, wah ini oh iya sih apa ini nah, gitu kan. Jadi kita ada kegiatan oh iya sih tapi bukan one year coaching ya. Tapi kegiatan ini adalah kegiatan untuk anak-anak, gitu kan. Jadi kegiatan yang memang didesain untuk uh, apa ya bermain sama anak-anak dan memang momentumnya pada saat liburan. Saya izin share screen terlebih dahulu. Jadi pada saat liburan, nah kita coba aja untuk bisa ya bermain, gitu kan, kemudian belajar dan mendapatkan sesuatu hal yang itu tidak didapatkan di sekolahan ataupun di mana, gitu kan, karena menggabungkan metode pembelajaran yang lebih fun, kemudian juga interaktif dan pastinya juga banyak agenda-agenda kegiatan outbound yang bisa mengisi waktu liburannya. Jadi ada namanya program outstanding gitu kan, outstanding youth camp. Tapi sebelum itu apa sih outstanding itu gitu kan? Jadi outstanding ini adalah sebuah program yang dimana memang bahwa kita perlu mengasah soft skill gitu kan. Jadi sampaikan kan bagaimana banyak hal atau faktor-faktor yang itu mempengaruhi
masa depan anak kita seperti apa, bagaimana anak-anak kita memahami visi, kemudian apa sih cita-citanya, gitu kan, ke depan maunya seperti apa, dan pastinya perlu mengasah soft skill yaitu leadership, komunikasi skill, gitu kan, dan interaktif dengan sosial antar kanan kirinya, gitu kan, teamwork dan lain-lainnya. Gitu. Dan Outstanding Youth Camp di sini adalah program yang didesain untuk mengembangkan potensi anak, gitu kan. Jadi biar lebih kreatif, yang nantinya memang kita akan desain dengan sedemikian rupa agendanya, bagaimana teman-teman atau anak-anak itu bisa apa ya, eh, lepas gitu ya. Lepas itu dalam konteks hal mereka belajar, tapi juga mereka senang, gitu kan. Yang itu membuat kegiatan itu jadi momentum yang nggak dilupakan, gitu kan. Karena biasanya kan kalau pelajaran atau sesuatu hal yang dibahasakan dengan bahagia itu apa ya, lama ingatnya, gitu kan, nggak mudah lupa. Jadi insya Allah kegiatan itu tujuannya adalah pengembangan kepemimpinan, leadership, kemudian pengembangan diri, karena menilai positif tentunya value-value kita sebagai Muslim, gitu kan, dan kebersamaan. Karena mendidik anak, ya menanamkan value agama itu kita mulai dari sejak dini. Dengan ini agendanya kegiatan kita, alhamdulillah kemarin juga ditemani sama Mas Al, gitu kan. Jadi teman-teman juga main seru-seruan, gitu kan, dan belajar, dan pastinya banyak kompetisi yang mereka itu apa ya, semangat dan jiwa-jiwa kompetisinya itu apa ya, nggak gampang menyerah, gitu, mengasah itu. Dan insya Allah nanti juga kita bermain sudah dapat fasilitas dan semuanya, dan insya Allah itu akan dilaksanakan di Malang. Ya, kabar baiknya insya Allah kegiatan ini akan dilaksanakan di Malang tanggal 28 sampai 30 Juni. Nah, siapa nih yang mau hadir? Coba ini chat di kolom komentar dong, siapa yang mau hadir. Saya ingin tahu nih siapa aja yang mau hadir. Atau dari informasi tadi ada yang ingin ditanyakan apa nih? Ya kan? Insya Allah acaranya tanggal 28 sampai 30 Juni. Oke, Mas Al hadir. Dan teman, insya Allah nanti Mas Al juga hadir bersama Mbak Hilda ya. Jadi nanti bisa apa ya, sharing juga, apa, discuss juga tentang anak-anak, gitu kan. Dan pastinya waktunya lebih lama, gitu kan ya. Insya Allah gitu. Untuk umur itu dari umur 7 tahun sampai 18 ya, sampai 18. Insya Allah itu. Untuk umur insya Allah dari 8 sampai 17, mohon maaf. Dan acaranya tanggal 28 sampai 30 Juni ini, ya, bulan ini. Ya, insya Allah itu. Dan acaranya 3 hari 2 malam di Malang. Jadi momentum bisa liburan bersama anak-anak, gitu kan. Dan tentunya dapat banyak momentum ya. Jadi ya sekali liburan, belajar, gitu kan, jalan-jalan, gitu, refreshing. Insya Allah nanti di Malang juga banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi, gitu kan. Oke, seperti itu ya. Ada yang ditanyakan lagi ini? Nah, masih nunggu ini sepertinya. Dan nanti semua fasilitas juga sudah include ya. Dan berapa sih bayarnya? Nah, kalau ingin tahu ya, ini untuk umurnya jadi 8 sampai 17 tahun, gitu kan. Dan untuk investasinya ini sebesar 5.400.000 ya. Jadi 5.400.000 ini 3 hari, dan nanti sudah untuk penginapan, gitu kan. Dan kemudian nanti dapat eh, fasilitas dan merchandise yang lainnya, gitu kan. Tapi tenang ya Bapak Ibu ya, ada early bird, gitu kan. Jadi hanya 4 juta saja sampai tanggal 15 Juni. Ya, jadi early bird ini terbatas, gitu kan. Jadi maksimalkan bisa dapat harga spesial, dan tentunya untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini, gitu kan, cukup membayar 3.500.000 saja, sudah hemat 500 ya, 500.000 teman-teman bisa belajar bareng, kemudian nanti
sudah untuk dengan penginapan, fasilitas selama 3 hari 2 malam. Insya Allah nanti acaranya di Batu ya, di Malang, tepatnya di Batu di hotel Transformer gitu kan. Di sana banyak kegiatan-kegiatan open juga, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa membangun leadership, kemudian skill, soft skill dan lain-lain. Seperti itu ya. Jadi bisa hubungi ke nomor admin 085755 976 016. Seperti itu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Baik. Insya Allah nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau hal-hal teknis yang ingin ditanyakan terkait acara, bisa nanti chat nomor admin ya Bapak Ibu gitu kan. Jadi bisa nanti tanya informasinya seperti apa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, baik. Alhamdulillah ini tadi masih ada beberapa pertanyaan Mas Al. Insya Allah nanti kita akan jawab ya nanti next untuk ini karena waktu juga sudah lebih dari jam 9 ya. Mungkin Bapak Ibu yang ingin istirahat dan anaknya nunggu juga mau istirahat ya. Jadi insya Allah nanti kita ketemu lagi di event selanjutnya. Oke, baik. Mungkin terakhir dari Mas Al sama Mbak Ilda untuk penutup. Mungkin untuk ini ya penutup, barangkali ini adalah kerjasama yang tidak akan ada habisnya dari seorang ayah dan seorang ibu. Karena kalau kita berhenti dan mungkin merasa cukup, merasa puas, maka ya sesuai dengan apa yang effort kita berikan yang sedikit itu, ya ekspektasinya juga tidak akan tercapai gitu ya. Ekspektasi kita gede tapi effortnya tidak terlalu gede, kita hanya puas dengan pencapaian hari ini, maka ekspektasinya atau yang hasilnya tidak akan sesuai dengan ekspektasi kita. Maka harapannya kita semuanya bisa belajar sabar, belajar berkomitmen, dan belajar disiplin untuk saling mau dikoreksi, saling memperbaiki diri, karena sebenarnya sesungguhnya yang susah itu adalah orang itu memperbaiki orang lain. Yang bisa memperbaiki diri adalah kita sendiri. Maka orang-orang di luar kita itu hanya trigger. Mereka hanya memberikan pemantik sehingga kita itu mau berubah, mau memperbaiki diri. Nah, mungkin itu Mas Andre, ada tambahan? Ibu, cukup? Cukup. Cukup ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang hari ini sudah join silaturahmi bersama saya. Mungkin ada beberapa orang yang belum pernah ketemu. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa ketemu di Malang ketika ada momen-momen apa namanya yang tadi disampaikan Mas Andre, ada OYC for Kids, kemudian ada SBC dan lain sebagainya. Keresahan kami adalah ketika banyak di luar sana pendidikan luar kelas atau outing class yang ada dan banyak dan populer itu mungkin umum, Bapak Ibu. Coba dicek, coba di search. Yang terjadi, yang banyak dilakukan oleh orang umum, bahkan mohon maaf, banyak orang-orang yang mungkin tidak sama agamanya dengan kita, itu banyak diminati anak-anaknya untuk diikutkan event-event tersebut. Nah, orang yang kemudian punya sumber yang sama, pengen mengembangkan 3 sumbu. Nah, apalagi kita teman-teman yang sudah mengenal SBC, 3 sumbu ini diinternalisasi dengan cara yang begitu unik. Banyak momen-momen yang membuat anak-anak itu memahaminya dengan deep. Karena kalau pembelajaran di kelas saja itu tidak akan cukup. Tapi mereka butuh sesuatu yang variatif. Momen-momen yang variatif agar mereka betul. Jadi ada temennya, ada momennya, dan juga ada inspirasinya, ada gurunya. Nah, itu semuanya insya Allah nanti kita temukan di OYC. Dan saya tahun lalu terlibat langsung di OYC, dan insya Allah nanti tahun ini juga terlibat di OYC. Barangkali bisa ketemu, ngobrol, sharing, kita sama-sama mengembangkan putra-putri kita melalui salah satu kanalnya Coach Ridwan Abadi, yaitu OYC for Kids ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk malam ini. Terima kasih banyak Mas Andre dan teman-teman semuanya, sahabat-sahabat kami yang sudah hadir ataupun baru kenal dengan kami. Terima kasih malam ini sudah membersamai kami. Mohon doanya selalu untuk kami semuanya. Saya dan Hilda, ya, ibunya Almira dan juga Almahira. Mudah-mudahan kami semuanya bisa sama-sama menuju surga, menapakkan kaki kami barengan di surganya Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan teman-teman Mas Al. Oke, baik.
sebelum itu kita foto bareng yuk ya. Sebelum menutup kita foto bareng, bisa on cam semua gitu kan. Ya, oke, bisa on cam kita foto bareng terlebih Iya. dahulu. Ya, Gak, buat gak. kenang-kenangan gitu kan. Nah, Oke, baik ya. Coba senyum yang paling manis, yang paling indah. Wah, oke. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Baik. Alhamdulillah nggak terasa ya. 2 jam kita udah ngobrol, 2 jam lebih gitu kan. Dan banyak sekali insight yang didapat. Dan semoga jadi ilmu yang bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Dan semoga jadi amal jariah juga untuk Mas Al dan Mbak Hilda dan keluarganya. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan, dilancarkan setiap urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan baik. Bapak Ibu juga terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Mohon dimaafkan ya Bapak Ibu semuanya. Dan jangan lupa, insya Allah next kita tetap akan sharing-sharing gitu kan. Kita akan rutinkan untuk kelas kita di SFC ini. Dan semoga banyak hal yang mungkin kita bisa sharingkan sehingga bisa bermanfaat sebanyak-banyaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, saya dari host undur diri. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Pergi ke kebun binatang, melihat gajah. Pulangnya mampir ke Islam. Nggak terasa waktunya berpisah. See you next time. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, Mas Oke, Andri. baik. Mohon izin, Mas Al dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Selamat malam dan selamat beristirahat.